langsung aja pada poin pertama, yaitu biografi Hertelaar. Hertelaar atau Profesor Dr. Henry Alexis Rudolf Teilhard, biasa dipanggil Hertelaar, lahir di Tondano, Sulawesi Utara, 16 Juni 1932. Beliau merupakan salah satu anak yang dibesarkan dari keluarga yang berpendidikan. Ayahnya seorang tamatan sekolah guru dan ibunya pernah mengenyam pada pendidikan molo atau setara dengan sekolah menengah pertama pada masa kolonial. Tak heran kalau Hertelaar merupakan lulusan sarjana pendidikan dari Universitas Indonesia dan Doctor of Education dari Indiana University of Bloomington. Pengalaman beliau juga nggak jauh dari dunia pendidikan, hingga pada karirnya pun juga masih termasuk dalam dunia pendidikan. Beliau pernah menjadi guru besar University Indonesia. Beliau juga pernah menjadi Kepala Biro Pendidikan dan Kebudayaan Bappenas. Beliau juga pernah menjadi Dewan Anggota Riset Nasional. Dengan berbagai macam prestasi yang telah beliau lakukan, beliau juga mendapatkan penghargaan, diantaranya yaitu ada Bintang Jasa Utama Republik Indonesia dan Distinguished Alumni Award dari School of Education Indian University. Selanjutnya yaitu ada karya-karya Hertelaar. Hertelaar memiliki segudang prestasi di bidang akademik. Ia telah menuliskan lebih dari 200 artikel dan melakukan banyak riset, menghadiri dan berpartisipasi berbagai pertemuan ilmiah, baik itu nasional maupun internasional, dan beliau juga telah mempublikasikan hasil-hasil karya tulisnya, buku-bukunya, diantaranya yaitu ada Pendidikan dalam Pembangunan Nasional Menyongsong Abad 21 pada tahun 1990. Ada juga Manajemen Pendidikan Nasional, Kajian Pendidikan Masa Depan pada tahun 1992. Ada juga 50 tahun Pendidikan Nasional pada tahun 1995. Dan ada Paradigma Baru Pendidikan Nasional pada tahun 2000. Dan masih banyak buku-buku lainnya yang telah dipublikasikan oleh Hertelaar di tahun-tahun berikutnya. Oke, masuk poin yang ketiga, yaitu fokus kajian yang dikaji oleh Hertelaar. Pendidikan multikultural menurut Hertelaar sendiri berawal dari berkembangnya gagasan dan kesadaran tentang interkulturalisme seusai Perang Dunia II. Pada intinya fokus kajiannya yaitu seperti yang telah diungkapkan oleh Hertelaar, bahwasanya fokus tersebut tidak dipusatkan pada kelompok rasial, agama, dan kultur domain, karena fokus tersebut pernah menjadi tekanan pada pendidikan interkultural yang menekankan pemahaman dan toleransi terhadap individu yang berasal dari kelompok minoritas terhadap budaya yang dominan, dan pada akhirnya menyebabkan orang-orang atau individu-individu itu yang dari kelompok minoritas itu merasa terintegrasi ke dalam masyarakat dominan. Baik, langsung saja untuk materi yang selanjutnya, yaitu pemikiran multikultural menurut Hertelaar. Multikulturalisme merupakan suatu perkembangan yang relatif paling baru di dalam ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu sosial. Multikulturalisme terus berkembang sesuai dengan perubahan sosial yang dihadapi oleh umat manusia, khususnya di dalam era dunia terbuka dan demokratisasi kehidupan. Sesuai dengan pandangan Hertelaar bahwa pendidikan tidak dapat dipisahkan dari perubahan sosial dan kehidupan manusia dalam kebudayaan, maka pendidikan dalam
maka pendidikan multikulturalisme merupakan suatu realitas sosial yang akan dihadapi oleh dunia pendidikan di masa yang akan datang. Menurut pendapat penulis, ada 3 masalah pokok yang berkaitan dengan pemikiran multikulturalisme, yaitu identitas kelompok, globalisme, dan nasionalisme. Seperti yang telah kita lihat, multikulturalisme menimbulkan rasa harga diri dari suatu kelompok di dalam masyarakat. Rasa harga diri ini tidak lain yaitu merupakan hak dari suatu kelompok untuk diakui oleh keberadaannya dalam mengembangkan dan hidup di dalam kebudayaannya. Identitas kelompok mulai mendapat warna yang baru ketika globalisme melanda dunia. Untuk materi yang selanjutnya yaitu konsep pendidikan multikultural menurut H.R. Tiller. Konsep pendidikan multikultural yang kiranya dapat dikembangkan di tanah air sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan politik di tanah air yaitu ada 6. Yang pertama yaitu right to culture dan identitas budaya lokal. Yang kedua yaitu kebudayaan Indonesia. Yang ketiga yaitu konsep pendidikan multikultural normatif. Yang keempat yaitu pendidikan multikultural merupakan suatu rekonstruksi sosial. Kemudian yang kelima yaitu pendidikan multikultural di Indonesia memerlukan pedagogi baru. Yang keenam yaitu pendidikan multikultural bertujuan untuk mewujudkan visi Indonesia masa depan serta untuk mewujudkan etika berbangsa. Seperti yang telah disebutkan oleh H.R. Tiller, multikultural bertujuan untuk menegaskan identitas pendidikan Islam yang mendorong tegaknya nilai-nilai multikultural. Aren't you glad to meet me?